Salam sepak bola. Siapa sih yang nggak tahu dengan supporter sepak bola? Apalagi di Indonesia ini. Supporter sepak bola di Indonesia ini tuh terkenal dengan kreativitas, loyalitas, serta fanatismenya ya. Bahkan jurnalis media asing dari Fox Sport Asia yang bernama John Duerden, dia ini terkesima dengan pertunjukan supporter antara klub sepak bola PSMS Medan melawan Bali United. Dan pada bulan Agustus yang lalu, setelah pertandingan PSS Sleman melawan Persebaya yang diadakan di stadion Maguwarjo ini, terjadi tindakan pengeroyokan salah satu supporter dari PSS Sleman yang disebut Brigata Kurvasud atau BCS. Bukan dari supporter Persebaya, justru pelaku pengeroyokan tersebut malah dari rivalnya yang ada di kota ini, yaitu PSIM Yogyakarta yang supporternya disebut dengan Braja Musti. Kemudian pada bulan Oktober yang lalu terjadi sebuah kerusuhan yang sangat disayangkan yang berada di Stadion Kanjuruhan Malang, menewaskan sekitar 180-an korban jiwa yang meninggal. Nah, dari situ perlu ditanya-tanya, kira-kira apa sih yang menjadi dasar dari mereka ini, para supporter ini untuk melakukan hal tersebut, alias terlalu fanatik dengan sepak bola sehingga mengesampingkan kemanusiaan lah. Yang patut ditanyakan adalah kenapa fanatisme ini sangat besar di kalangan supporter sepak bola Indonesia. Jika ditelusuri, ternyata ada sejarah rivalitas di balik kasus pengeroyokan tersebut. Desas-desus awal dari rasa kecemburuan PSIM Yogyakarta karena merasa kasta tertinggi yang mereka duduki diambil alih oleh supporter PSS Sleman. Hal ini dapat disebut sebagai kecemburuan sosial atau social envy, karena kecemburuan ini melihat dari adanya tingkatan sosial atau dari problem tersebut dikatakan kasta. Lalu di tahun 2001 terjadi perselisihan antara kedua supporter tersebut sehingga aksi saling lempar benda-benda terjadi tak dapat dihindari. Pada dasarnya perselisihan antara supporter PSIM dan supporter PSS Sleman terjadi karena adanya saling ejek dan sindir melalui lagu-lagu yang mereka bawakan. Perselisihan yang terjadi antara supporter PSS Sleman yang disebut Brigata Kurvasud dengan supporter PSIM Yogyakarta yang disebut Braja Musti yang telah ada bertahun-tahun lamanya membuat kerusuhan kedua pendukung bola tersebut semakin memanas walaupun kedua tim di atas tidak bertanding. Lalu dilansir dari website berita Tribun Jateng, terdapat 5 supporter PSS Sleman yang telah meninggal dikarenakan bentrok dengan supporter PSIM Yogyakarta sejak tahun 2016. Nah, pada tahun 2016 dari bentrokan tersebut merenggut 1 nyawa. Tahun 2018 merenggut 1 nyawa. Tahun 2019 merenggut 1 nyawa. Dan di tahun 2022 merenggut 2 nyawa. Hal ini menjadi perhatian bagi kami bahwa semakin bertambahnya tahun, maka semakin banyak kasus tersebut terjadi. Bulan Oktober 2022 lalu, kejadian yang serupa terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang setelah pertandingan antara Arema dan Persebaya berlangsung. Terjadinya kerusuhan supporter ini mengakibatkan 131 orang meninggal dunia. Hal tersebut menjadi kerusuhan sepak bola kedua terbesar di dunia setelah kerusuhan yang terjadi di Estadio Nacional di Peru yang menewaskan 328 orang. Apa yang mendorong mereka melakukan hal itu? Sebagian dari kita pernah mendengar sepak bola tidak terlepas dari fanatisme kelompok supporter. Seperti yang dikatakan oleh Eyang dalam Patriot 2001 bahwa fanatisme merupakan sikap dan pandangan yang sempit yang sifatnya menyerang. Fanatisme juga merupakan sebuah perlawanan pada kelompok yang dominan dari kelompok yang minoritas yang merasa diperlakukan tidak adil, bahkan sampai merasa tertindas. Penelitian yang dilakukan oleh Lucky tahun 2003 tentang fanatisme pada supporter bola dan ditemukan beberapa faktor yang menimbulkan fanatisme itu terjadi karena adanya pengaruh dari konteks sosial, usia, tingkat pendidikan, karakteristik budaya, konteks ekonomi, media massa, dan lingkungan. Ketika para supporter dihadapkan dengan situasi yang tidak diinginkan seperti kalah dalam pertandingan, hal ini memungkinkan terjadinya sebuah konflik yang dimulai dengan beradu mulut hingga penyerangan secara fisik. Tindakan ini dapat terjadi
karena para supporter memiliki kecintaan yang berlebihan terhadap tim sepak bola yang mereka dukung. Yang kedua, mengenai faktor solidaritas, di mana para supporter ini menyalahgunakan arti kata solidaritas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2016, solidaritas memiliki arti rasa yang sama atau senasib, seperti serta perasaan setia kawan. Perilaku yang muncul dari sifat solidaritas ini bisa saja menjadi hal positif. Namun, solidaritas dapat memunculkan perilaku negatif, seperti tawuran dengan supporter dari tim lawan hingga melakukan aksi pembunuhan. Mereka merasa bahwa tindakan kekerasan yang mereka lakukan untuk membela tim yang mereka dukung adalah bentuk solidaritas dan kebersamaan. Faktor ketiga yaitu mengenai adanya provokasi. Provokasi dalam massa bisa dipengaruhi karena individu yang menjadi bagian dari massa tersebut menjadi kehilangan kepribadian yang sadar dan rasional, yang membuat mereka berperilaku yang tidak sesuai dengan kebiasaannya. Selain itu, ketika individu terlibat dalam massa akan mengalami deindividualisasi yang membuat individu menjadi kehilangan identitas dan mulai bergerak terbawa suasana kelompok masanya. Tindakan provokasi dapat berupa bernyanyi dengan kata-kata kasar, menggunakan lagu yang bernuansa rasis, ataupun dengan banner yang mengandung unsur ejekan. Provokasi atau memprovokasi adalah bentuk dari mendiskriminasi seseorang atau kelompok tertentu, termasuk ujaran kebencian. Melalui faktor-faktor yang sudah disebut, hal inilah yang dapat menjadi pemicu munculnya sebuah agresivitas, di mana agresivitas ini didasari perasaan-perasaan negatif yang diekspresikan, sehingga menjadi perilaku yang memiliki niat untuk menyakiti orang lain atau kelompok lain secara fisik maupun psikis. Menjadi supporter sepak bola di Indonesia itu bukanlah sebuah kesalahan. Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kita dapat mengontrol diri sehingga tidak terjadinya tindakan-tindakan kerusuhan di dalam pertandingan sepak bola. Hal tersebut perlu ditanamkan supaya nama sepak bola di Indonesia ini tidak tercoreng ya akibat dari tindakan-tindakan supporter yang kurang bertanggung jawab ini. Dengan adanya penanaman kontrol diri ini diharapkan supaya ketika ada pertandingan sepak bola, kedua supporter ini ya bersaing secara sehat, hanya dalam bentuk nyanyian-nyanyian saja, bukan yang ke tindak kekerasan atau tindak pertikaian dan pertengkaran yang dapat mencoreng nama baik supporter sepak bola di Indonesia. Ya begitu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ini menjadi reminder lah buat kita semua bahwa tidak ada sepak bola yang lebih dari nyawa.